كل شيء بشيء اسم الفتح مدار اسم كل شيء بشيء اسم سودان كل شيء بشيء اسم اليوم اسم كل شيء فاكر الموصوف كل شيء والخفيف والصم كل شيء والشاء بحسن كل شيء الرحيم كل شيء أبي على بشركات حديد المرمي اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنسك الحديث كتاب الله الحديث حكم محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة واشرح لي صدري ويسر لي أمري ولساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم الرزق يا كريم سبحانك وعلم بكرامك يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واسمعني إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المستوجبون. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna asyaddan azab sungguhnya paling berat azabnya manusia inda Allah yaumil qiyamah di sisi Allah pada hari kiamat al-musawwir, itu al-musawwir. Asal kata al-musawwir itu adalah orang yang profesi atau tukang membuat kartu. Yang musawwir, asal kata musawwir itu adalah pembuat gambar, pembuat kartu. Dilihat dari teks hadis, maka apapun itu bentuknya, apa yang mengartikan patung, apa yang mengartikan gambar, maka asyaddun nasi azab, itu azabnya paling pedih. Tapi kalau dilihat dari konteksnya, dia lebih cenderung kepada patung. Nah, di sini konteksnya adalah pada masa itu, pada masa apa dia dikatakan sebagai orang yang paling besar dosanya atau azabnya nanti, karena ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, dia membuat patung dan patung itu digunakan untuk penyembahan, jika berhala. Jadi pertama dia pembuatnya, yang kedua patung itu akan dijadikan sembahan oleh orang yang akan santai dan sebagainya. Maka kenapa dia disebutkan paling besar azabnya? Karena yang dia menjadi orang yang pertama atau orang yang mentradisikan. Jadi ada unsur akidah, ada unsur akidah. Jadi di mana patung yang dia buat akan menjadi sembahan, akan begitu. Semakin bagus yang dilakukan, maka semakin mahal harganya dan semakin tinggi prestisnya. Misalnya dibuat dari batu, beda yang dibuat dari logam, beda lagi nanti yang dibuat dari emas dan sebagainya. Kemudian misalnya patung-patung tersebut mempunyai kemiripan atau dengan bukan sama lah, mirip dengan misalnya patung orang tertentu gitu, patung tokoh-tokoh tertentu, dia akan membuat itu, dan itu ketika dia buat maka orang misalnya itu merasa puas, maka dia suka, nanti dia menjadikan azab. Kenapa? Karena dia menjadi, kamu pasti takut, dia menjadi pelantaranya, jadi penyembah. Kemudian ketika berbalik perkembangan zaman, bahwa itu semua terjadi pada masa jahiliyah. Bagaimana dengan konteks kinian yang itu tanda kutip di dalam dunia seni itu? Jadi tidak jadi suatu penyembahan. Maka pemahamannya akhirnya bergeser pengertian bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah al-Musawwirun itu patung-patung yang
dijadikan penyembahan, tapi bukan hanya patung, gambar sekalipun kalau itu dijadikan persembahan atau merusak akidah, maka dia pun termasuk orang yang akan ada siksa. Nah, kalau dalam hadis lain bahwa kalau dia membuat patung, maka dia diperintahkan untuk memberikan ruh pada patung itu, padahal dia tidak mampu memberikan ruh. Jadi itu satu sisi secara pribadi, tapi secara sosialnya dia menjadi penyebab orang melakukan persembahan. Kalau dikatakan bahwa dia kan melakukan itu bukan bermaksud untuk menyuruh orang menyembah, tapi dia tahu kalau itu akan dibuat sembahan, maka dia pun melakukan dosa orang yang melakukan penyembahan itu. Kemudian perkembangannya bagaimana dengan konteksnya sekarang gitu, bahwa misalnya gambar hanya sebagai kalau gitu ya, kenangan gitu ya, misalnya gambar lukisan sebagai kenangan bukan apa namanya, ini kenangan ya, memori gitu, misalnya praweddingnya atau gitu, itu masih mudanya gini gitu, misalnya gitu, pajang gitu kan, bagaimana itu? Sebenarnya mengatakan selama dia tidak dijadikan alat sembahan maka dia tidak masalah. Ada lagi pendapat makan bahwa kalau yang dua dimensi nggak masalah, karena nggak ada makhluk hidup yang dua dimensi. Bermasalah ketika tiga dimensi ya. Kalau patung itu ada tiga dimensi. Nah, patung itu tiga dimensi. Nah, patung itu nanti kalau yang utuh, kalau yang palanya doang nggak apa-apa. Kenapa nggak ada manusia yang hidup dengan palanya doang? Gitu. Nah, hasil ada yang lebih sampainya atau secara mutlaknya, pokoknya nggak boleh. Mau bentuk pala doang, sebagian doang gitu. Ada yang mengatakan tidak, kalau misalnya ada kepala setengah badan ke atas itu nggak boleh, tapi setengah badan ke bawah itu boleh. Apa gunanya setengah badan ke bawah? Gitu. Artinya nggak ada orang setengah badan ke bawah, tapi katanya setengah badan ke atas itu mungkin bisa ada orang itu. Nah, berbagai pendapat seperti itu, ada yang lebih elegan gitu kan. Itu mengatakan bahwa itu kaitannya dengan akidah, penyembahan. Jadi apapun bentuknya, kalau dia itu dijadikan sesembahan, maka apa? Boleh-boleh saja. Itu kedapatan kekinian, selama dia tidak melanggar norma atau etika sosial atau etika agama. Contoh patung misalnya, silakan kalau memang patung itu jangan sampai mengandung unsur pornografi misalnya. Karena ada kan patung yang itu kan, makanya kalau pasang dipakai baju kan. Kalau pasang ini, ya, itu kan macam itu. Ya, itulah makanya ada kita memahami hadis pada konteksnya bahwa ini musawwir ini ada terkait dengan sembahan pada saat itu. Maka Rasulullah pernah melarang ziarah kubur pun pada saat itu. Kenapa? Karena masih dekat dengan masa kejahiliahan. Mereka masih gemar lah ya, kuburan dijadikan sebagai mediasi ya, sebagai ya macam-macam lah gitu yang itu berkaitan dengan ketauhidan, akidah. Maka Rasul melarang. Tapi kemudian ketika iman mereka kuat, agar kemudian dibolehkan untuk berziarah kubur, karena Rasulullah sudah beranggapan, sudah mungkin memprediksi bahwa umat Islam tidak akan lagi menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai media untuk menyembah. Ya sudah kuat banyak. Tapi ada apa kebolehan berziarah kubur? Karena ada faktor positifnya, yaitu tazkiratul akhirat atau tazkiratul maut, untuk mengingat mati. Jadi unsur itu sudah hilang, ilatnya sudah hilang, maka apa? Dibolehkan kalau itu menjadi ilat. Nah, maka ketika misalnya musawwir, jadi karena musawwir ya, musawwir itu lebih itu kan isim isim fa'il, artinya lebih kepada profesionalisme ya. Jadi memang profesinya gitu. Profesinya. Jadi bukan hanya pembuat, ya, hanya sekedar itu enggak, tapi profesional gitu. Artinya memang pembuat atau artinya ahli dalam membuat patung. Nah, dialah yang kena itu. Ya. Nah, ketika patung itu dijadikan sembahan gitu kan. Oleh karena saking apiknya para ulama ada yang saking apik itu untuk hal seperti itu, kayak gambar-gambar di pakaian itu, gambar-gambar yang binatang itu, sampai yang apik tidak mau menggunakan itu yang di pakaian. Kalau yang membuat sarana ibadah, ya maksudnya
kuli bangunan gitu, bikin gereja gitu. Kalau tidak hal yang seperti itu dia kaitannya dengan kerjaan gitu, itu tidak dia tidak. Tapi kalau misalnya fasilitas yang digunakan untuk itu, dia tidak kaitan dengan itu penggunaan. Ya. Artinya pengguna sama halnya misalnya dia bangun sebuah, dia mau membuat bangunan tapi kan belum digunakan, itu bangunan dia urusan itu nggak terkena gitu. Ya. Artinya misalnya lagi pula bangun tempat sarana ibadah seperti itu kan tidak ada kaitannya, tanda kutip kesalahan akidah, artinya dia pembangunan seperti itu. Kalau macam kita itu bukannya menyiapkan mereka untuk ibadah, tapi kita bekerja untuk membangun bangunannya. Jadi kayak orang merenovasi Ka'bah ya sebagai pusat kiblat itu kan. Artinya orang itu misalnya pendosa segala macamnya nggak ada hubungannya, karena dia pembuat itu saja. Ya. Jadi misalnya itu nggak boleh yang Ka'bah itu harus orang yang bersuci ya. Jadi itu nggak salah misalnya. Jadi misalnya gereja atau sinagog atau apapun bentuknya gitu kan, karena dia membangun bangunan, penggunaannya nanti ibadahnya berbeda. Itu kira-kira ya. Jadi musawwir harus diartikan dengan secara kontekstual ya, tidak secara visual. Kalau tekstual nanti bukan berarti menghindari atau tidak ada yang terkena dengan itu, tapi yang kaitannya adalah ini bagaimana Rasulullah mengungkapkan seperti ini pada konteks masa Rasulullah gitu kan. Nah, pada konteks ini kan lebih diarahkan kepada apa? Pada literatur ya faktor seni gitu. Tapi faktor seni juga kalau bisa ada etikanya. Ada etikanya, nggak pas for out gitu ya. Faktor seni itu seni juga ada apa? Kan kalau orang seni kan gitu kan. Kayak ada dulu aku kasus siapa tuh yang berposo dengan tanpa busana gitu kan. Ini kan seni itu. Tidak ada bisa ada etikanya. Ada berposo tanpa busana yang namanya seni. Ini seni gitu. Ada seni itu ada apanya? Ada etikanya. Kayak sains kosain gitu. Ilmu. Tapi ada etikanya. Ketika untuk ilmu dia bisa menciptakan nuklir gitu kan. Tapi apakah itu digunakan gitu kan? Kayak kasus cloning ya. Walaupun cloning itu pada domba doli ya, domba kan. Ketika menerapkan pada manusia, akhirnya pihak gerejanya menentang, gitu kan? Tidak mengizinkan, ada etikanya lagi. Pihak gereja tidak mengizinkan itu. Nah, itu jadinya apa? Ada etika di mana betul itu pengetahuan, tapi ketika diterapkan pada manusia, kalau kemarin yang kedokteran angkatan darat yang akhirnya mengizinkan itu, yang Iskandar yang pernah melakukan ilmu kedokteran itu kan, artinya dalam dunia kedokteran ketika itu sebuah disertasi waktu itu, secara ilmu pengetahuan secara kedokteran dia legal, artinya betul uji segala macam. Tapi ketika mau diterapkan kepada pengobatan, ini tak dulu ada lagi, misalnya ada unsur lagi, ada lain lagi faktor misalnya pengobatan yang mereka tidak diizinkan. Tapi secara ilmu pengetahuan bahwa dia bisa mengobati gitu, bisa membuat terapi. Tapi ketika itu diterapkan akan ada efek segala macam itu, akhirnya dunia kedokteran tidak mengizinkan untuk mempraktekkan itu. Tapi ketika dia diujikan secara akademik, dia teruji gitu, artinya dia silakan, boleh, betul. Kenapa? Ada standarnya gitu kan. Tapi ketika mau diterapkan, ya itu urusan lain lagi, ada etikanya lagi. Ketika mau diterapkan ada etikanya lagi. Misalnya dia bisa orang meracik ini bisa menjadi sebuah bom nuklir misalnya. Iya betul, dan akan mempunyai kekuatan dahsyat. Tapi bolehkah dia diciptakan, bolehkah dia digunakan, itu kan lain lagi kan. Nah, jadi itu ada etikanya. Ya, sama halnya dengan apa? Dengan seni tadi. Iya, ketika itu seni, tapi ketika dia mau diterapkan, itu beda lagi. Ada apa? Ranah etikanya beda lagi. Ya, jadi nggak bebas seperti itu.
Jadi selanjutnya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata rabbul." Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, "Man qara'a," siapa orang membaca bil ayatain dengan dua ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surah Baqarah, fi lailatin pada malam hari, kafata, maka cukup itu. Apa itu ayat? Akhir Baqarah. Hah? Apa akhir surah Baqarah? Lillah samawati wal ardi. Akhir surah Baqarah. Lihat aja nggak apa-apa. Ya, itu tahlilan tuh. Wa in tudu ma fi anfusikum. Rasulullah. Oh iya. Kullun Ya kan? billahi. Rasulullah. Wa Ini dari amanah apa dari walillahi? Amanah. Amanah ya? 85. 285. 285 kan? 285. Lah iya ayat ini la yukalifi ayatnya la yukalifi selama ya. Betul ya. Ini dari aman Rasul ya. Ayat itu. Nah, makanya ketika ayat itu dibaca di malam hari, kata kafatahu, dua ayat ini cukup. Nah, dalam artian cukup itu satu. Nah, ini secara apa ya? Secara tafsiriyahnya itu kan berkaitan dengan akidah. Ya, secara akidah. Secara itunya kan. Nah, kedua, dia terkait dengan kepasahan. Dari kalau sebutlah maka suatu ayat Al-Qur'an itu akhirnya ini kan kepasahan. Nah, kalau dia dibaca di malam hari cukuplah itu. Artinya malam hari ini kan ketika terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu ada sebagian, bahkan sebagian banyak lah di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kalau wiridan maghrib itu dibaca, wiridan maghrib itu dibaca sama wiridan subuh. Artinya setelah sholat setelah sholat itu ada dibaca ayat kursi ya. Setelah ayat kursi apa? Rasulullah baru nanti apa? Syai'un annahu la ilaha illa huwa ya. Jadi itu dibaca. Kenapa? Ini mengambil dasar hukumnya. Padahal itu tidak terkait dengan wiridan setelah sholat, tapi terkait dengan ini, dengan orang membaca itu di malam hari. Kenapa? Karena pembiasaan itu lebih efisien dilakukan setelah sholat. Kalau sendiri kan rata-rata suka ya nggak tahu sih lewat dibaca apa enggak gitu kan. Maka dilakukan itu dikolektifkan, dibaca secara kolektif. Artinya orang akan dengar bacaan itu, dan itu kan secara terpaksa dia membacanya dengan mendengar itu. Sama halnya ketika Ramadan misalnya, itu kan kadang ini memang kita memang sering setiap kita kan sholat witir gitu kan. Ya sholat witir kan sholat rawatib itu. Dan sholat witir itu kan nggak hanya Ramadan saja. Tapi kadang-kadang ada ya mungkin kelas anak-anak kali orang tua enggak boleh. Anak-anak itu kan ya kalau anak-anak juga sama. Itu kan wiridnya hanya Ramadan aja. Kalau nggak Ramadan nggak witir. Dulu zaman dulu ya anak-anak itu. Sekarang ya alhamdulillah sih sudah sadar gitu kan. Jadi apa? Jadi sholat kan yang namanya witir itu kan setiap penutup sholat di malam hari setiap kali apa? Ada witir. Dan Ramadan kan dijamaahkan kan, berjamaah. Apakah hari lain nggak boleh berjamaah witir? Boleh, tapi ini nggak tradisi. Kalau saya sih di rumah tradisi. Kalau misalnya nggak ke masjid, di rumah ketika witir dia berjamaah, istri ikut sholat witir, anak-anak ikut sholat witir. Karena nggak apa-apa. Ramadan, iya, bukan berarti Ramadan doang yang boleh. Ramadan itu cuma tarawihnya. Kalau witirnya setiap hari apa? Ada witirnya ya. Jadi itu cara mentradisikannya. Maka ini dibacanya kapan? Kita setelah sholat maghrib boleh dibaca itu. Karena sudah masuk kan apa? Katakan fi lailatin, di malam hari. Yang namanya malam hari itu dari terbenamnya matahari sampai nanti terbit fajar, itu kan malam. Ya, bahkan di subuh pun dibaca juga, karena subuh masih dianggap malam karena dia belum terbenamnya terbitnya
Matahari kan dia terbit fajar kan, beda terbit fajar dengan kalau malam itu kan tandanya di awal dengan terbenamnya matahari, terus akhirnya terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Nah, sholat subuh itu termasuk sholat apa? Malam. Yang sholat siang itu asar sama apa? Sama zuhur. Yang malam itu ya maghrib itu masuk malam karena terbenam matahari. Isya sama subuh itu masih malam. Kenapa? Dia terbit fajar, bukan terbit matahari. Terbit matahari itu isyraq nanti. Nah, jadi habis habis subuh pun itu dibaca. Kalau di kayak Baitur Rahman itu dibaca, ya amar Rasul itu, jadi setelah itu apa dibaca. Terus nanti baru syahida mana la ilaha illa huwal malaikatu dibaca. Ini ya kabar tahu itu artinya mencukupi. Bagi ulama mengatakan mencukupi sebagai perlindungan, mencukupi sebagai tauhidan segala macam. Karena unsur itu ada unsur ketauhidan di sana, unsur keimanan sama unsur kepastian atau perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan la yukallifullaha ma Rabbana la tu'akhidna in nasina wa kama nasina wa kana Rabbana rahmana wa ta'ala wa anta ma'al qaumin kafirin. Itu kan ya dibaca lah, udah baca hadisnya, dibaca difungsikan. Pokoknya malam. An Sabit bin Dhahaki radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'anul mu'mini kaqatl. Riwayat dari Sabit bin Dhahak radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, la'anul mu'mini kaqatl. Melaknat orang mukmin sama atau seperti membunuhnya. Udah kayak asli. Melaknat orang mukmin kaqatl seperti membunuhnya. Jadi melaknat orang mukmin itu seperti membunuh, sama dengan apa? Membunuh dia. Apa sih laknat itu? Kata laknat itu kan al-bu'du anir rahmah. Kalau laknat Allah itu kan Allah melaknat. Maksudnya al-bu'du anir rahmah, jauh dari rahmat. Kalau Allah, bagaimana manusia dengan manusia? Ya sama saja halnya, itu kan sumpah serapah ya kan oleh manusia kepada manusia. Nah ini kata-kata mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin tidak berhak untuk diapakan, untuk dilakukan. Sejahat apapun dia tidak boleh dilakukan. Laknat itu apa sih kalau kita ya? Kalau kita bahasa Indonesia apa kan? Ya, nyumpahin ya laknat. Nyumpahin ya. Ya kalau dalam keagamaan itu laknat itu al-bu'du anir rahmah, jauh dari kasih rahmat. Itu kalau Allah yang melaknatkan, Allah melaknat itu, malaikat melaknat itu. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Itu sakatui sama apa? Sama dengan membunuhnya. Apa maksudnya dengan membunuhnya? Efek dari laknat itu. Kalau dalam Al-Quran misalnya apa sana yang seperti memakan saudara sendiri. Hah? Bangke. Iya, apa tuh ayatnya? Apa nih? Al-Hujurat ya. Iya, Al-Hujurat ya. Depannya apa? Seperti itu ya. La yasraqu asayid. Iya. Ya nah, wala tajassasu wala yaktab. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi kan ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da ismi wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi mencaci mencela itu dengan apa? Ayyakul lahma akhi maitan, kemudian kamu memakan apa? Memakan saudara bangkai saudara muslim, bahkan itu kan kamu nggak suka, nggak mau, jadi jangan lakukan itu. Jadi artinya ya, mencaci memaki itu sama dengan apa? Membunuh, gitu. Sama dengan membunuh. Mungkin kalau bahasa sekarang ada membunuh karakter, ada bahasa sekarang kan membunuh karakter itu bahasa sekarang. Jadi kalau dia sudah dilakukan itu, ya mungkin itu yang dimaksud pembunuhan karakter dia. Artinya orang tidak lagi percaya sama dia, orang tidak lagi mau berkawan dengan dia. Ya sama dengan apa? Membunuh, menjelekkan dia sama dengan membunuhnya.
Akhirnya apa yang terjadi? Orang nggak lagi mau berinteraksi dengan dia, orang nggak mau lagi bersosialisasi dengan dia. Gitu. Itu sama dengan membunuh. Jadi apa? Rasul mengatakan laknul mu'min kakat nih, melaknat orang beriman seperti apa? Seperti membunuhnya. Maka semaksimal mungkin dihindari itu semua, jangan sampai terjadi melaknat orang. Ya. Sejelek sejahat-jahatnya orang mukmin tetap dia orang beriman. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan hukum, kan dengan secara hukum. Karena laknat itu, ini kan sekarang kan berbahaya. Artinya dengan media yang sekarang ya, dengan media sosial medsos sekarang itu sangat bilang itu kata yang mengungkapkan pada seorang itu kan setiap orang akan, yang bukan setiap orang dia punya akses itu kan akan apa? Akan bisa terbaca. Maka terkadang itu juga saya sering mengatakan ini karena kadang menafikan bagi munafik kan. Coba kalau kita bertanya misalnya ada orang meninggal dunia, ya ada orang meninggal dunia, lalu kita mengucapkan doa, yang doanya itu biasa copy paste ya, ya kira-kira copy paste yang kita lakukan itu kita baca nggak doanya? Doa misalnya ada pula meninggal dunia, doanya banyak, ada orang gitu. Nah, kan langsung karena kita bila sungkawa gitu kan, wah si pula langsung karena di grup langsung aja copy paste. Kayak itu baca nggak doanya? Apa hanya kita copy kita kirim? Nggak, kalau kayak kira baca nggak? Jangan baca. Kalau ucapan bela sungkawa yang kadang-kadang ada yang orang doanya gitu. Yang apa sih kalau yang stiker itu karena kan segala macam atau doa itu doa kalau sakit gitu kan ada doanya singkat gitu itu kan gampang kan masuk gitu ya, baca nggak? Nah, mudah-mudahan baca ya. Insyaallah baca. Karena kan itu yang penting membacanya gitu. Dia tidak kirimkan tapi dia membaca, atau dikirimkan tapi nggak membaca gitu. Ya. Karena kan kadang-kadang ingin menunjukkan rasa simpati dari grup itu kan, tapi kadang-kadang apa? Dia kirimkan tapi apa? Dia nggak baca gitu. Gitu. Itu ketika kita muncul stiker itu kan. Saya punya banyak gitu. Banyak. Ada-ada kita ada banyak kiriman. Mana yang panjang yang bagus ya kita copy. Modelnya. Ya. Ada kan yang tulis lagi ya, gitu. Tapi di copy juga sama, tapi bukan punya stiker kan. Kita salin, kita pindahkan terus kita copy lagi. Panjang lagi. Nah, pertanyaan dibaca nggak dia? Baca nggak? Karena kan assalamualaikum aja assalamualaikum daripada nulis ASS mendingan pakai stiker aja lah. Lengkap assalamualaikum lengkap gitu daripada ASS nggak tahu apa itu maksudnya gitu. Tahu sih maksudnya cuman apa itu terjemahannya mendingan apa ada stiker assalamualaikum kan lebih daripada nulis capek kan assalamualaikum kan capek kan udah ada stiker udah assalamualaikum. Terkadang dia pakainya ASS segala macam titik. Akhirnya dia jawabnya pakai lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nggak ngetik lagi ya, nanti kan capek. Tapi pasti kita jawab gitu. Jawabnya makanya waalaikumsalam jauh lagi. Ya, tadi kan doa itu kan. Doa kan bukan kiriman, tapi kan ucapan kita yang doa, bukan kirimannya, ucapan kita yang doanya. Ya. Kirimannya itu ya kiriman, tapi kita nggak mengucap apa-apa gitu. Kan itu kan ucapannya. Mau warahmu itu ucapannya. Kiriman itu kan kita tadi. Jangankan kita baca. Karena kadang-kadang suka sering salah. Kamu nggak ngerti kali. Yang meninggal kaki, tapi omong firlaha ketika atau gimana apa? Cuman copy paste gitu kan ya dengan. Atau yang sebaliknya dia nggak apa. Itu kan banyak sesuatu yang macam itu ada positifnya, tapi
Ya itu tadi yang diharapkan membaca doa, berdoa, bukan yang ngirimin yang itu. Ada juga ada Al-Fatihah. Jadi si yang ngirim baca Al-Fatihah. Kan kita mudah-mudahan husnul khatimah Al-Fatihah. Banyak Al-Fatihah. Si kira-kira yang nulis itu baca Al-Fatihah. Atau dia nyuruh orang baca Fatihah. Terus ketika yang beriman banyak Al-Fatihah, udah dibaca Al-Fatihah sudah baca. Yang itu nggak dibaca gitu kan? Kenapa? Ketika ya sering itu kan ada grup itu, ada dulu beriman gitu, nggak juga mau baca gitu. Jadi cari aja yang cakep yang mana kan kita copy paste aja gitu, copy paste, gini lagi, nah terus gitu. Kadang kayak gitu sih, saya sering lebih baik menjapri gitu. Ya tapi ya kadang di grup juga ya setelah di grup karena lebih nyaman menjapri aja lah dengan kadang coba ucap dengan kata-kata yang kita mengucapkan ya. Mudah-mudahan karena kita tulis kan mudah-mudahan itu kita tulis nanti kita baca. Kalau kita copy kan kita nggak baca gitu. Nah, saya sih kalau nggak tahu aku mungkin kalau itu kan jarang baca sih, terus jarang baca panjang gitu, ini cakep nih doanya, udah dibaca itu, cakep nih doa nih. Nah, ada karena ada yang sakit editing gitu, ada yang salah editing. Misalnya ini membuat laki doanya buat perempuan yang kita edit lah, A-nya cukup gitu kita edit, udah pas kita edit sudah. Tapi ini kita nggak baca lagi. Nanti banyak lah huruf Fatihah. Baca Fatihah kita nggak baca Fatihah, udah huruf Fatihah pakai asli. Nah itu hati-hati. Ini sudah nanti. Nah pelaknat kaum mukmin itu bagaimana coba? Kalau dia dilakukan itu berapa ribu orang yang tahu, berapa ribuan ribu, ratusan ribu jutanya orang yang tahu itu orang baca itu lalu apa? Orang tahu bahwa dia seperti ini dengan laknatnya dia, maka dia sama dengan Allah. Dia nggak punya karakter. Orang nggak mau percaya lagi. Hati-hati ya. Jadi kita berpandai-pandailah menjaga. Sekarang bukan hanya mulut itu jaga itu. Ya media sosial itu sangat jam ya. Ada yang bunuh diri ya gara-gara di itu. Apa namanya? Bahasa dibully ya bunuh diri gara-gara netizen itu. Dosanya bagaimana? Ngomong ya emang ngomong ada. Berdosa nggak ya berdosa. Nah itu semacam itu. Dia lakukan itu akhirnya rasa segala macam itu lakukan itu akhirnya ya dia sampai bunuh diri atau sampai tadi kalau misalnya dia dia membunuh itu benar-benar bukan seperti mudah tapi memang membunuhnya. Ada lagi kan gara-gara itu kan akhirnya rusak namanya segala macam ya bahasanya dia jualan nggak laku dia gini macam-macam kan akhirnya kan. Hati-hati ya bermain yang seperti itu. Lagi yang kita nggak punya IG itu Instagram ya kita nggak main itu bocah nggak main itu orang yang komen nggak tahu saya gitu loh maka enggak pasti nggak punya gituan gitu punya kepentingan di apa juga ada kepentingan pribadi apa yang penting aja gitu karena dia bisa ngirimin data gitu ya bisa ngirimin foto karena itu aja kepentingannya foto data bisa banyak kan kadang PDF satu buku aja bisa dikirimkan dengan lain karena itu saja gitu kepentingannya kalau nggak gitu bukan SMS ya nah kan udah nggak gitu lagi katanya ini aja pakai itu lebih banyak kan kapasitasnya lebih segala macam juga banyak juga karena yang pakai gitu pakai lebih mahal katanya gitu tapi anak-anak sekarang punya itu dan itu kan lebih sadis lagi dibandingkan karena apa siapapun bisa nggak tahu sih gimana sendiri sih kamu bisa masuk orang itu dengan Instagram gitu kalau di open semua bisa gitu kecuali di private nggak bisa kalau di open sudah berteman aja artinya kalau yang diizinkan gitu iya dia harus bilang mau melihat kalau kita nggak izin ya nggak bisa iya kalau kita tutup nggak tapi kalau kita open semua bisa ya itu kan ya kalau ya akan ada grup misalnya kan yang grup semua bisa baca kan kalau itu nggak pakai grup pun orang bisa kalau misalnya dia buka bisa bayangkan saja gitu kan berarti bisa jutaan orang kan ini bisa jutaan orang ya tergantung terkenal ya artinya bisa tanpa sengaja orang lihat viral ya bisa jutaan orang enggak misalnya gini dia bernama ya
Nama, cari nama. Foto. Apa aja? Nggak bisa gini, kita mau cari gitu, mau cari. Yang paling gampang nah. Ya kan misalnya ada kesamaan nama gitu kan, dia mau nyari nama yang terkenal, ternyata misalnya nama Jamal yang terkenal itu, tapi Jamal itu bisa keluar semua. Iya. Keluar itu kan. Keluar. Ya misalnya nyari Jamal nih, Keluar. ya maksud di Jamal itu Jamal yang mana di Jamal artis, ternyata ketika ketik Jamal semua Jamal keluar. Ada unsur Jamalnya Keluar. Jamal ontak ya. Iya, gitu. Saya nggak ngerti cuma karena itu bocah itu gitu. Loh, saya nggak tahu kata gitu. Ya, namanya main private aja. karena anak itu saya nggak tahu karena mungkin dia di grupnya gitu segala macam. Tapi juga nggak sempet lah gitu kan yang di grup aja karena ada apa namanya males gitu kan males gitu. Ya apa kesempatan kita untuk main baca gitu karena orang jam 3 malam gitu. Ada yang rajin jam 4 ya. Bangun subuh ada yang rajin. Subuh, tahu dia naik subuh lagi bangun subuh, subuh. Ada yang rajin. Jam 4 sudah ngirim gitu. Dan ini kan bangun berarti megang. Langsung megang. Apa gitu? 4 atau setengah 4 Kalau mau tidur kali. Kalau mau tidur. Orang ini dia tidur. Ada yang lebih serius lagi gitu kan. Dia telepon terus dia WA gitu kan. Ya kalau kita nih nggak tahu kan. Itu kan jam 11:30 Jumat kan udah berangkat ke masjid gitu. Karena kan jam 12 kurang 10 menit. Ya ada telepon juga loh. Ya pokoknya 5 menit atau berapa menit mau azan gitu kan. Dia masih gini, orang sebanyak Jumat kan kagak sih gitu. Ya ada kadir gitu. Pernah juga kan kalau ke masjid nggak pernah bawa HP gitu kan. Itu jadi temen itu mungkin satu di masjid mungkin dia di belakang nggak tahu gitu. Dia komen khotib yang lagi khutbah gitu. Istri juga sebanyak juga, terus lagi khutbah di komen sama dia gitu kan. Khotib di foto, loh ini berarti nggak orang khotbah main ginian berarti. Pas jamnya memang jam apa ya? Jam lagi khutbah nih, dia komen betulan ini khotib temanya gini gitu. Ada komen gitu. Nah, ini orang agak gimana ini lagonya gitu. Nah itu, Insya Allah. Ya, apa yang lemahnya di mana? Positif ya mungkin positifnya banyak gitu, tapi kalau kita bisa antisipasi itu, kalau nggak bisa antisipasi banyak negatif. Hati-hati lah ya. Ada anak-anak sekarang itu ya. Susah dikendalikan. Nah, yang selanjutnya Nabi Zarrin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau anta laqa'aka biwajhin kalau An Abi Zarrin radhiyallahu ta'ala dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf janganlah kamu menganggap enteng, menganggap ringan dari perbuatan ma'ruf sedikit. Jadi apa? Yang ma'ruf itu jangan diremehkan. Walau antal fa'akhoka biwajhin tapi sekalipun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang manis, yang berseri-seri. Susah sekarang ya. Ini hadis yang tertutup ini. Kalaupun kamu bertemu dengan saudara kamu biwajhin, mungkin wajah yang senyum, yang berseri-seri. Hadis saya pun zaman ini sekarang. Udah tertutup semua. Orang nggak tahu dia senyum, dia nyinyir, dia apa nggak tahu. Karena juga mohon maaf karena kayak si Iqbal apa ya kalau itu nggak tahu dia ketemu dia. Ini apa gitu kan ya namanya. Kayak kalau dia tutup begitu untuk kalau yang udah terbiasa mungkin kita kenal. Kita jarang dulu ketemu. Saya nggak tahu tuh dia berubah nggak tahu. Saya pernah kemarin waktu tes apa di swab itu ya antigen gitu kan. Ini datang kayaknya dia sama saya mau berangkat sama itu waktu itu. Nah aku bilang waktu itu mah kasih jaya. Alhamdulillah. Ini ada teman yang selamat nih kemarin, yang si Jaya kemarin. Dia mau berangkat ke Pontianak pelatihan. Jadi hari apa kan jatuhnya itu?
Hari jadi hari apa? Hari Minggu sih. jatuhnya Minggu. jadi hasil labnya belum keluar, manifestnya ada di situ, nama dia udah masuk. Akhirnya kita bilang kenapa? Nah, ini belum keluar, besok baru keluar. Masya Allah. Namanya Rahmawati. Dia mau melatih di Pontianak ini. Kita sering juga nih lagi diskusi berapa lagi yang segala macam dari. Sampai kontak-kontak kan gitu. Kamu kan mau berangkat? Iya, aku mau berangkat dalam sini. Terus, alhamdulillah saya nggak jadi berangkat. Apa ini? Sebabnya apa? Apa lab ya? Swab itu baru besok baru keluar. Nggak bisa itu juga kayak kita. Baru besok katanya. Baru besok keluar, kok baru besok bekerja. Dan pokoknya hari itu nggak bisa, nggak dapat apa ini. Tapi dia tetap beli. Kan repotnya itu begitu, karena kan katanya min 2 ya. Iya. Min 2 sebelum itu buktinya kan. Ini kan berarti kan dia beli tiket dulu kan. Nah kemarin kan saya beli ke Bangka Belitung itu, makanya nggak bisa dibelikan, mohon maaf gitu. Yang kemarin saya belikan Garuda sebelumnya. Karena itu beberapa hari sebelumnya, 10 hari atau beberapa hari sebelumnya itu. Nah kasus yang duluan itu ada temen seperti itu nggak bisa berangkat kan hasilnya reaktif, waktu itu masih pakai ini ya, pakai reaktif gitu ya. Akhirnya nggak bisa berangkat. Nah kemarin itu pokoknya kita minta di ini dulu hasil reaktif ini dulu. Tapi kan hasil antigen kemarin itu kan min 2 gitu loh, min 2 sebelum penerbangan gitu. Jadi nggak bisa jauh-jauh hari. Nah min 2 itu pas kita baru dinyatakan negatif baru dapat diberikan tiket ya. Tiket itu ada yang pesawat macam itu. Nah ada teman itu dia belum sudah diberikan tiketnya tapi baru swab. Nah swabnya itu katanya kalau dia sih bahasanya belum keluar gitu. Apa semua belum, tapi kan belum keluar. Akhirnya nggak jadi itu. Itulah kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selamat gara-gara Islam kita enggak. Tapi kan tetap saja kadang-kadang kan awalnya kita merasa gimana ini semua kan gitu ya, semua benar-benar gitu kan. Yang pernah tadi saya terima teman itu, dia temennya itu lebih parah lagi kan waktu kasus Lion kalau dia sudah di bandar, jadi ketinggalan karena sholat. Dia sholat ternyata udah itu panggilan terakhir ditutup gitu. Gak bisa. Udah. Karena aku tuh memang paham kan dia di sholat. Sholat itu kan kadang-kadang kalau udah tutup udah nggak boleh kan. Udah tutup, udah kan nggak boleh. Kan kalau udah dipanggil kan udah macam. Iya deh, saya tuh bilang ini. Udah macam-macam alasan. Udah nggak bisa. Udah ya sudah. Pas udah berita itu ya sama mencak-mencak segala macam gitu kan. Gimana saya sih udah di bandar, udah tinggal terbang. Tapi kemudian takdir macam itu gimana? Nangis, masya Allah. Itulah husnuzan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggai kita. Ya awal seperti itu kita nggak tahu. Ya itu ya. Jadi cara menyelamatkan Allah menyelamatkan hamba itu dengan berbagai macam cara. Yang kadang cara itu tidak menyenangkan, kutip ya, tidak menyenangkan bagi orang tersebut gitu. Bagi orang yang lain. Ya tadi terlambat ke apa itu kan sabab saja kan. Pada intinya di belakang aja hikmah di belakang itu kita nggak tahu kan. Pasti kita nggak ya Allah untung mau bilangnya sebelumnya ngamuk-ngamuk kan. Bagaimana nyesel segala macam tapi ya itulah. Jadi kita udah sudah sumpah serapah duluan kemudian baru sadar itu udah nggak berlaku lagi. Ini husnuzon kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di situ sangat terunci itu bagaimana itu real itu karena anak kata ada namanya pas di manifesto kan ada namanya emang kata dia sudah dapat dia sudah itu tapi ketika mau penerbangan itu nggak bisa gitu karena dia belum keluar udah kalau mau itu udah apa ditunda atau nggak tahu sih pokoknya itu belum keluar kan itu bisa jadi ya hati-hati di sini
la takhiran, jangan. Jadi perbuatan sekecil apapun jangan la takhiran ya Pak, jangan diremehkan. Jadi perbuatan ma'ruf sekecil apapun jangan dianggap remeh. Lakukan saja gitu. Lakukan saja. Maka dengan wajah tersenyum saja itu kan sederhana kan, tapi itu ma'ruf. Tapi itu ma'ruf, jangan apa? Jangan dianggap remeh. Atau orang memberikan sesuatu yang kecil, jangan dianggap remeh. Segitu aja. Enggak. Itu sudah bernilai. Maka la takhiran, jangan kamu anggap remeh. Bahkan riwayat lain pemberian seorang itu kan jangan kamu anggap remeh sedekah seorang sekalipun dia sedekah itu dengan kuku kambing gitu ya nanti. Jadi sebesar kuku kambing gitu. Artinya kan itu sesuatu yang kalau di shop kan kakinya itu ada itu kan kukunya kan nggak dimakan tapi kan tetap di shop gitu kan. Ya kuku nasi itu kayak kaki kambing kan kalau yang itu kan ininya. Nah makanya kambing itu bukan sepatunya bukan itunya kan itu kan ya kan nggak dimakan tapi kan di shop juga dia. Nah, seandainya di shop itu ada kuku semacam kuku kambing macam itu dia nggak dimakan, tapi kan ada aromanya juga, ada pokoknya sop kaki lah gitu kan. Itu jangan apa kan? Jadi remehkan bagi orang yang melakukan atau meremehkan kita gitu. Artinya kita melakukan itu jangan kita anggap remeh gitu. Itu ada nilainya. Atau orang lain yang melakukan kita jangan remehkan. Wah, segini doang, gitu. Masih begini. Bahkan dengan muka dengan wajah talkin itu dengan wajah yang berseri-seri itu ma'ruf. Baik orang lain yang melakukan itu pada kita jangan remehkan, atau kita melakukan itu pada orang lain jangan kita remehkan, jangan kita anggap kecil, jangan kita anggap kecil. Kenapa? Di sisi Allah itu besar. Jadi sekecil apapun yang kita bisa berbuatlah. Yang ma'ruf itu kita kecil atau berbuatlah, dan jangan kita anggap remeh. Meremehkan orang lain atau kita meremehkan perbuatan itu. Ya cuma segitu doang. Udah nggak usah. Ini jangan. Sekedar tadi misalnya, kalau kita ada orang yang sakit, sekedar apa ya? Bahasa ya oke kalau doa itu menanyakan kabar dalam macam begitu kan. Walaupun kita nggak berikan apa-apa gitu. Ya kabar. Ya kan itu sesuatu kebaikan dan kita yang menerima itu nanya doang gitu. Kenapa? Gitu kan nanya doang gitu, nanya kabar doang gitu. Emang ngapain? Obatin. Gitu kan. Ini jangan remehkan. Nanya doang. Memang dia suruh ngapain kan nanya bagaimana kabar udah sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah gitu kan itu sesuatu. Dan kita orang yang menanyakan gitu kita jangan anggap remeh, dan juga orang itu jangan menganggap itu. Soalnya cuma jenguk doang, nggak bawa apa-apa. Nggak jadi remeh, nggak jadi hina gitu, nggak jadi hina. Jadi yang ma'ruf itu artinya sekecil apapun dia harus dihargai. Kalau kita apa dengan muka tersenyum sedikit, cuma nyengir doang. Smile kok. Sekarang bisa ya, Jadi jangan masukin kotak kecil apapun. Kecil apapun, cuma segitu doang. Nilainya bukan manusia yang nilai itu. Maka kata-katanya katakan minal ma'ruf syai'an, bahkan ada kata syai'an, lah takhiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu remehkan dari perbuatan syai'an sekecil apapun. Syai'an itu sekecil apapun, jangan kamu remehkan. Perbuatan ma'ruf sekecil apapun, sampai artinya kan mudah. Orang senyum itu mudah, nggak pakai apa? Nggak pakai modal, senyum itu mudah. Jangan remehkan. Atau kita melakukan juga jangan remeh. Kenapa sih? Berapa susahnya sih gitu kan? Nah itulah Islam mengajarkan kita bagaimana menghargai orang lain pada kita, atau kita menghargai diri kita sendiri pada orang lain. Cuma segitu doang. Atau pemberian segala macam. Jangan kita remehkan. Islam sangat melarang. Maka di sini kata-kata la-takhiran kan ada nahi itu, apakah ini haram hukumnya, tapi kalau konteks kesana gitu kan kata haram kan sampai makruh segala macam. Artinya apa? Tapi intinya adalah bahwa perbuatan baik kecil apapun kepada orang lain pada kita jangan kita remehkan, atau perbuatan kita kepada orang lain sekecil apapun kita jangan anggap remeh gitu. Artinya kita lakukan saja, jangan saya cuma segini lebih baik nggak usah, nggak bisa gitu. Jangan naik lebih baik nggak usah, misalnya
orang bisa kalau ukuran ekonomi orang bisa 100.000, orang bisa 10.000, orang bisa 5.000, kita cuma bisa 1.000 rupiah gitu kan. Jangan kita anggap 1.000 rupiah itu apa? Kecil. Ya ini sih mampu semuanya udah 1.000, jadi malu orang sekian kita nggak usah aja. Lakukan saja itu. Nah, kita lakukan itu, kita nggak anggap remeh, dan orang lain yang melihat pun yang tadi 100.000 jangan menganggap ya cuma 1.000 doang gitu, jangan anggap remeh. Maka ada, mohon maaf itu, ada apa istilahnya? Ketika Rasul minta bantuan kepada ada orang yang berhutang, maksudnya bantulah orang ini dan bantu yang memberikan begini gitu, ada yang apa seraup gandum gitu, seraup gitu. Ada yang meremehkan, masih gitu doang gitu. Sudah keluar hadis ansam nasunatan hasanatan kalau aju mana lagi apa. Jadi ketika bantuan itu nggak ada yang ini, nggak ada yang apa namanya tergugah untuk mungkin kecil. Nah tiba-tiba ada yang membantu, cuman kecil gitu, tergugah gitu. Kata saya bisa bantuin ini. Nah dia bantu itu ada yang kutip ya, ada yang menganggap masih segitu mah nggak ngasih hutang, misalnya hutangnya itu 10 karung gitu, dia cuma bawa apa segenggam kan, ya segitu mah nggak bakalan mas nyari. Tapi gara-gara dia bukan segitu, akhirnya banyak orang yang ikut tapi yang besar segitu juga. Nah kemudian Rasul mengatakan mansam nasunatan hasanatan bahwa aja siapa yang mengatakan dia kan yang mulai pertama kan, gara-gara dia sekecil itu akhirnya orang banyak. Nah itu yang besar. Tadinya awalnya diremehkan, dia bawa tuh ya segitu doang gitu kan, nggak akan itu hutang dia yang banyak 10 karung gitu kan masih banyak. Tapi gara-gara dia melakukan itu akhirnya apa? Orang tergugah yang melakukannya. Itu yang kecil. Maka berbuatlah sekecil apapun perbuatan baik. Jangan kita hinakan orang lain melakukan itu, jangan juga kita merasa terhina ketika kita melakukan. Oh yang cuma 1.000 perak, gue punya 1.000 kok gitu. Sudah lakukan saja. Daripada 1.000 yang enggak sekalian. Akhirnya apa? Enggak terjadi gitu. Jadi orang berapa? 100.000 berapanya. Nah, kadang-kadang kan ada yang berstrategi. Maaf nih, strategi apa? Biasanya kalau panitia itu tulisnya apa? Gede dulu kan. Kayak RT mau minta kayak kan. Jangan kecil tulisnya. Ini 100.000. 50.000. Kan gua kan 100. Tadi mau 10.000 tuh nggak jadi gitu. Malu paling kecil 15, gua aja dah gitu kan. Itu kan ada. Ya kalau saya sih gitu kan ada terbuka juga. Nih cari jangan sampai di bawah standar minimal. Kalau kecil berapa enggak? 100.000. Ya. Ada yang 200.000 deh. 200 kemudian 100. Iya 150 jadi. Kadang juga terpengaruh itu. Dilihatin dulu. Kita berharap tapi ini 10.000 apa deh 10.000 kita kalau kita lihat 20.000 karena itu terpengaruh juga ya. Padahal kan nggak boleh dalam quote yang nggak boleh, artinya ya sudah kita kemampuan kita saja gitu kan, nggak boleh terpengaruh sama itu gitu. Berapa ya sudah, karena juga ini bisa itu ya udahlah kalau bisa nggak usah dibaca gitu kan, ambil uang apa udah ini nah ini nggak tulis aja sendiri lah kita ini tolong tulisnya lihat list aja 100 ini 50 ini baru bisa dia aja 50 padahal dia cuma ngojek doang kan kita akhirnya kan punya timbul rasanya kan malu kan udah tapi ada yang tinggi paling 100 deh dijual masih gitu. Cuma kalau di atas 1 juta ini nggak lucu gitu. Itu hati-hati karena kita terpengaruh dengan itu juga gitu. Ya. Ini yang kalau pun kita lihat ada orang yang lemah, yang rendah misalnya, ada yang 1.000 perak misalnya. Lemah 1.000 doang. Nggak usah kayak usah dihinakan, nggak usah dihinakan, biarkan saja. Kalau kan kemampuan itu, mungkin itu harta yang dia punya 1.000 itu dan 1.000-1.000-nya dia SK berarti apa? Semua hartanya dia sudah kokan. Yang punya 100.000 punya uangnya miliaran nggak ada artinya itu. Belum apa tumpukan duit belum bergerak dan dia bilang lemah. Tapi yang punya 1.000, ya 1.000-1.000-nya dia punya kantong dia keluar 1.000 atau 10.000. Berarti apa? 100% dia keluar semua, nggak punya duit lagi dia. Tapi yang punya 1 miliar cuma selembar 100.000, ya rorodin gitu, nggak akan begitu. Nggak akan begitu.
Atau maksudnya di bank juga bunganya juga belum berapa ya? Nggak tahu sih ada jurusan itu. Di 1 miliar disemakan 100.000 dari bunga 1 miliar per bulan nggak apa deposit belum bergerak gitu. Belum ada 0,00% nya gitu. Belum bergerak. Makanya Mas, jangan kita hindarkan. Apapun itu, mau belajar, orang lagi mau tidur doang, biarkan saja. Ngaji mau tidur doang, biarkan saja. Daripada lu nggak ngaji. Lah kan kadang orang apa jahilnya kan begitu kan. Atau anak-anak, mau bercanda, biarkan saja masanya anak bercanda. Dia masanya bercanda. Itu kan ya artinya lu juga begitu kali gitu ya. Karena dia kita itu juga bukan orang yang udah dewasa aja kita sudah dulu juga mungkin sama kayak macam itu. Ya domain segala macam. Ya udah biarkan saja, ini waktunya kita mau ngomel tapi buat apa kita akan dia? Kalau nanti ditakut jangan dihinakan. Ya nggak ke masjid nggak apa, nggak sembahyang nggak bercanda gitu, harus semangat bercanda macam. Oke. Kalau kita sembahyang di masjid, lalu anak itu misalnya itu nggak ada PS sekarang ya? Tidak ada PS? Masih. PlayStation? Masih. Jarang. Atau sekarang udah nggak gitu main sendiri kan? Pinggir jalan. Apa? Kenapa sendiri? Apa? Ada yang mau makan bareng? Main bareng. Apa tuh makan bareng? Ada juga. Iya. Makan bareng gitu. Tidak, artinya kalau dia jam sekian dia ada di masjid dengan sama teman-temannya, dia lihat orang tua sholat segala macam, walaupun dia ada usul bercanda. Itu oke lah. Nah, jam segitu kita larang dia di luar dia dengan main gadget atau apapun itu di pinggir jalan sama barang-barang sama teman-temannya. Itu mana lebih baik? Jadi sekecil apapun ma'ruf biarkan saja gitu. Mungkin kan ada berproses. Daripada nanti dia buat kemukahan yang lebih besar lagi mudarat kamu gitu. Apa kita biarkan? Atau gini, daripada lu masih bercanda mendingan lu main HP aja di jalanan. Loh, itu kata-kata yang baik Pak. Itu menjerumuskan itu. Yang penting kan di sana gitu, daripada ganggu orang semua. Pertanyaan ganggu orang semua, siapa yang terganggu? Yang terganggu siapa? Nah, Abi aja dicucengin apa? Sama cucunya kan, dicuceng gitu kan, lagi jadi imam lagi. Cucunya mau cucunya gitu, nggak merasa terganggu. Sujud agak lamaan, terus bangun gitu. Sambil ngomong, cucunya juga kan. Sambil ngomong sudah jadi ada anak yang bernama Zainab itu sambil ngomong lagi kita nggak bisa imam kayak gitu, kita bisa diketawain segala macam. Mau sujud taruh lagi, terus mau bangun itu kan itu asal maksudnya. Kalau semua sedang sholat ada suara anak nangis kan. Nah, tadi mau dipanjangin akhirnya apa? Nggak jadi kan, ada suara anak nangis, takut ibunya apa namanya bisa terfitnah gitu. Akhirnya apa? Terpipat. Terganggu nggak? Justru terganggu Rasulullah itu ketika pakai baju cakep. Rasulullah pernah dikasih 2 baju, yang satu kayak kita bermotif ya, ada salur motif gitu, yang polos. Rasulullah belum pernah pakai baju yang salur motif gitu. Akhirnya dia dikasih hadiah tuh suruh pilih mau yang mana gitu. Yang ini apa yang ini gitu. Dan Rasulullah yang ini mungkin pernah pakai gitu, yang ini belum pernah nih. Pas pakai itu langsung pas saya sholat langsung dibuka, ulangin lagi yang ini, ganti sama yang polos aja gitu. Kenapa? Bagi itu mengganggu waktu tidak bersolat. Jadi sholat sendirian dengan baju justru itu yang mengganggu. Tapi suara bising, anak nangis, suara cucunya bermain-main itu nggak mengganggu Rasulullah. Justru yang begitu yang mengganggu Rasulullah. Yang pakai baju itu mengganggu konsentrasi. Ini Abi Jahal siapa nama orang yang berikan? Ini ulangin ke dia, ganti yang satu lagi, tukar. Kenapa? Dia mengganggu konsentrasi itu. Pernah sholat sendirian kan? Sendirian, tapi justru mengganggu itu. Jadi artinya apa? Ada orang lain itu yang pengganggu itu siapa? Jangan-jangan justru dia sendiri yang merasa terganggu itu yang sholatnya tanda kutip gitu kan? Ya dia merasa terganggu. Rasul tingkat levelnya sudah tinggi misalnya sendiri. Ya iya berarti bagus seperti itu. Ada yang ini kata terganggu, sih nggak terganggu. Jadi artinya kalau orang ada gangguan sebenarnya kan gini, kayak kalau kita begini, orang main layangan, orang main layangan setiap yang naik itu pasti musuh kan,
layangan nih, terus ada yang naikin. Wah, ada musuh tuh. Semua orang pasti apa? Pasti musuh, dia doang jagoan tuh dia. Kan dia naikin layangan. Ya udah, kalau udah menangan sih nggak pernah ya tuh. Layangan. Pas naik. Kan kita nggak tahu kan naikin siapa kan ya. Kita lagi anak-anaknya lagi main gitu. Terus ada yang naikin. Wah, ada musuh kan. Selalu yang naikin siapapun itu musuh. Di situ sebelah sana naikin. Wah, musuh langsung main adu kan. Oh, samperin. Wah, ada musuh lagi. Wah, ada musuh. Siapapun yang ketemu pasti musuh gitu. Padahal mungkin dia juga yang naikin aja, yang main aja gitu kan. Tapi dia juga nyuruh kita musuh kan. Jadi semuanya apa ya? Musuh-musuhan semua. Tanya nih jagoannya siapa gitu. Semua musuh gitu kan. Dia sendirian. Tetangga ini naikin lagi. Oh, ada musuh gitu. Ada musuh semua gitu. Nyatanya apa? Dia memenang sendiri. Dia semuanya itu musuh semua. Dia semua menang sendiri. Jadi pengen mengalahkan semua. Ya artinya apa? Ya sebenarnya yang jagoannya siapa? Dia juga naikin aja urusan dia gitu kan. Tapi ketika dia naikin dia merasa apa? Jagat saya ini dia sendiri. Itu kalau ada musuh itu jauh banget tuh gitu. Jauh banget. Wah, menang dulu terus. Jauh banget. Musuh jauh banget. Tiba-tiba lagi ngulur gini, ada musuh di belakang. Wah, ada musuh di belakang, langsung sampai dia bongkol kan. Habis putus panjang gitu kan. Ngenes gitu. Satu gulungan ini habis benar gitu. Semuanya musuh. Semua dianggap musuh. Jadi dia mau sendirian. Kalau di masjid dia mau sendirian. Dia orang yang bisik ganggu. Dia mau sendirian. Tapi Nabi justru ramai-ramai nggak terganggu. Justru sendiri dia terganggu dengan ini sendiri. Dengan apa? Dengan karya sendiri. Dia terganggu. Itu artinya jangan dibiarkan seperti perbuatan ma'ruf. Dia berbuat ada di masjid itu kebaikan bagi dia. Ada di masjid itu kebaikan bagi. Kenapa? Masjid itu tempat yang baik. Itu kebaikan, jangan dibiarkan dia. Walaupun ya cuma bercanda gitu. Ya, namanya anak-anak itu. Kenapa dia kenal? Oh, sholat begitu dia lihat begitu. Itu tadi anak aja mau bercanda. Kesel memang kesal gitu. Kadang ada yang ini coba kita lagi begini. Tetap aja Abdul bin Abbas pernah lewat di sela-sela orang sholat gitu kan. Abdul bin Abbas pernah menceritakan tentang sholat Idul Fitri dari Rasulullah bagaimana sholat itu. Atau biman zilati, karena posisi dia masih anak-anak. Jadi ketika Rasul berkhutbah, namanya anak-anak ya, dia merasa ke depan, yang Rasul sabarkan dia dengar betul. Yang lain kan jauh. Kenapa? Kalau di itu kan semua banyak kan, ada kaum ibu semua itu yang haid aja ada mendengar khutbah Rasul. Tapi bagaimana khutbah Rasulullah itu didengar sempurna pun oleh Abdullah bin Abbas, kata biman zilati, karena posisi beliau itu waktu masih anak-anak. Jadi karena masih anak-anak, warawi itu nah ini anak-anak kan di depan, Rasulullah depan, ya dia dongkol depan, tapi dayanya kuat. Jadi karena aku masih kecil waktu itu, aku lebih dekat. Yang lain jauh-jauh, jadi nggak bisa bercerita bagaimana Rasulullah panjang khutbahnya. Jadi dia lebih dekat, ya sudah. Karena posisi aku. Jadi biarkan. Waktu itu juga dia nggak niat, nggak niat apa? Nggak niat nanti aku ini buat ngajar, enggak kan? Waktu itu dia dengerin aja. Ternyata ketika dewasa dia apa? Masih ingat. Dia bercerita, loh kenapa kamu tahu? Waktu itu aku masih kecil, dekat dengan Rasulullah. Yang lain jauh, kenapa? Ya malu kan, dengan langsung malu gitu. Kalau perempuan jauh malu, dia dekat udah. Kan seperti itu. Ya kayak kita lah, kadang-kadang jauh nih, belum bocah. Haji depan bila minta kunci. Kalau dia maju kan malu kan, juga anak kecil kan. Ambil, dan begitu. Karena juga sama. Kalau lagi ada apa-apa acara-acara yang itu kan anak kecil gitu kan, dimanfaatin gitu. Dia nggak malu, jalan sama ke depan. Itu anak haji itu bilang, Bu Haji minta apa? Minta kunci rumah. Gitu. Itu kan jalan gitu. Siapa? Oh iya. Lalu kenapa nggak Bu Haji aja yang masuk? Malu kan ya kan? Tapi nyuruh anak kecil gitu. Karena posisinya dia itu bukan dia nggak punya malu gitu, tapi dia beda artinya apa? Biarkan dia di situ, itu kan ma'ruf dia. Oh pahala yang ada siapa sih yang tahu pahala itu orang mati? Kan saya sih agak terganggu juga dengan gambar itu, nggak tahu sih. Kemudian ada. Ya misalnya, artinya ada, ya itu nggak sempurna ya, nggak tahu juga gitu. Ya individu doang. Nggak tahu sih.
Jangan Ya, ngurus. kok ada itu nggak sempurna ya gitu. Ya, gitu juga. Sekarang lebih parah lagi. Kosong aja gitu. Kosong. Gerobak ya. Kosong. Jauh kosong jaraknya. Itu begitu kesempurnaan kosong itu lebih parah lagi. Itu rapat ada anak kecil. Itu bahasa nggak sempurna. Sekarang tuh lebih parah lagi. Allah takdir itu kosong tengah-tengah nggak ada orang. Izin kali. Sini seperti beningan. Tahu nih libur dari sini. Oh, tuh. Kajian segala macam. Enggak kan? Enggak. Sekarang juga. Kita libur ya. Libur. Kita libur. Ya besok ada kedua ada libur. Oh, libur. Iya. Mungkin takut jamanya kan banyak, takut nggak terkontrol ya. Jamanya banyak. Takut dari ketahuan buat PP. Ini jamanya banyak sampai keluar gitu kan. Nggak tahu dari mana tuh orang datangnya kalau yang jauh-jauh semua. jauh semua bawa motor gitu kan banyak gitu, juga banyak gitu. Nggak ada undang kayak apain datang gitu banyak gitu. Ya artinya kalau ya di sini kan enak tertutup. Jadi tapi itu kan ada orang berdian juga ada orang ada pentolannya takut juga kali gitu. Kalau antor itu masih diem semua. Bersama PP aja udah nganggur. Ya kali lagi ini marah sekecil apapun biar anak-anak sekalipun biarkan saja gitu kan itu jangan kita hinakan dia jangan kita maksudnya gitu ataupun kita sendiri melakukan perbuatan marah kecil sekali apapun ya kita lakukan aja gitu. Jangan membandingkan sesuatu yang besar gitu karena kita nggak tahu ukuran besar kecil itu ada maksudnya kita nggak tahu ya kecil kita di hadapan manusia mungkin lebih besar dari manusia ya semua kola loncat lagi ya di belakang ya Iya. lagi dia ke belakang depan cuma kolan adil dari radio kolan dan selama min amjad mesin ada oli akhiri buzah kai illa qala malak wala ka bimisli ala musab al-fatihah illa bisyara ya qara wa ya Sabra alaihi ya wa ya mushida wa alhamdulillah wa bihamdihi wa bihi ya wa lakal hamdu wa lakal hamdu min azimi syukur wa rasulullah wa sallam sayyidina mukhtar wa ahar akhir ada wasurna fi zumratin jawari hubba hubba ma yuqarribu ila hubbika hubba fahaba ilayna innaka salat wa taqabbal minna innaka antas innaka antal atina husna wa qul jika benar sunnah Muhammad wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum masalah alhamdulillah